Salam baku dapa dengan kata Mama Aleta. Podcastnya Mama Aleta Fun. Karibmu berbagi cerita seputar perempuan, lingkungan, dan perjuangan tanah air yang percaya setiap cerita punya makna. Halo sahabat kata Mama Aleta, kita bertemu lagi. Kali ini kita ada di Desa Bonleu bersama kita bertemu dengan Mary Lim, salah satu penenun di sini dan ketua kelompok perempuan dan laki-laki juga. Di belakang saya ada persawahan Bonleu. Ini menarik karena sawah ada di pegunungan ya. Iya, iya. Ada sekitar berapa hektar ini sawahnya? Itu banyak. Ada Ratusan hektar. ratusan hektar. Jadi sawah-sawah ini ada di sekitar pegunungan. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang tenun. Mary, boleh ceritakankah tentang apa makna tenun buat perempuan di Desa Bonleu? Ya, saya perkenalkan, nama saya Mary Lim. Di Desa Bonleu, status sebagai pendamping OWAT. Terus saya dipilih sebagai ketua kelompok dan merangkul 20 kelompok di Desa Bonleu. Nah, makna itu tenunan itu kami di sini namanya adat budaya dari leluhur. Sampai sekarang kami masih pakai dan kami budayakan di desa kami setiap hari. Ada berapa penenun di desa ini, Mary? Ada dua macam penenun di desa ini, yaitu motif molo asli dengan motif lotis yang kami dipakaikan di desa kami. Mary punya kelompok tenun kan? Boleh Iya. ceritakan kah kegiatan yang jadi anggota kelompok tenun itu siapa? Terus kegiatan kelompok tenun itu apa? Kelompok tenun kami ya memang belum dikasih nama. Hanya disebut kelompok penenun pemuda. Terus kami menenun ini sudah ya sekitar dari 2019, 2020 itu saya sudah pimpin kelompok pemuda untuk penenun. Tapi kelompok itu kelompok pemuda kan? Pemuda. Kalau yang sebelum-sebelumnya sudah ada kelompok tenun Ya juga, sebelum kan? itu sudah ada kelompok. Tapi kemudian Mary melibatkan anak-anak muda untuk Iya. Saya hanya melibatkan anak-anak muda saja. Nah, sekarang saya mau rencana lagi perubahan kelompok lagi. Nanti saya akan rangkul lagi mama-mama. Mama-mama lagi untuk membantu dalam penenun itu. Selain kegiatan menenun di kelompok juga ada kegiatan apa? Diskusi kah atau apakah yang dilakukan? Kami Seperti apa? memang kalau setiap mau menenun itu kami diskusi sebelum. Tentang apa biasa yang didiskusikan? Ya, kita sepakat mengenai hasil penenunnya, ukurannya. Maka tadi saya sudah panggil mereka datang ke sini. Saya sudah kasih tahu bahwa penenun kita itu masih salah sedikit begitu, masih miring. Jadi mereka bilang nanti sebentar malam kita diskusi dan kita benahi kembali supaya kita bikin bisa 1, 2 atau 5 lembar begitu dan kita kirim fotonya dulu ke sana. Yang saya mau tanya, apakah kan ini hidup di Bonleu ini urusannya tidak hanya tenun toh, Iya. tapi juga misalnya masyarakat juga menghadapi rencana wisata dan seterusnya begitu kan? Apakah itu juga jadi bahan diskusi di kelompok tenun atau bagaimana? Kalau di sini kami tidak diskusi mengenai wisata, hanya kami diskusi untuk mempertahankan tanah adat kami. Bagaimana itu? Apa yang dilakukan? Supaya dari pemerintah itu tidak boleh datang untuk mengganggu.
seperti mau direbasasikan kembali. Maka kami diskusi dan sepakat bersatu melawan pemerintah untuk jangan direbutkan tanah kami menjadi tanah reboisasi kembali, tapi tanah adat. Memang program reboisasi banyak kah di Iya. sini? Seperti apa misalnya? Kan mereka mau rangkul kembali tanah kita itu, sepertinya kita tidak dikerjakan. Mereka anggap hutan yang iya. begitu itu tidak ada pekerjaan di situ. Iya, iya. Jadi mereka mau ubah. Iya, iya. Mau diubah jadi apa? Seperti mau wisata atau mau rumah-rumahan itu kan kita tidak mau, dari tokoh adat, tokoh pemuda, Perempuan juga. perempuan juga. Apa yang dilakukan? Salah satu yang sudah diambil sebenarnya dari Bonleu itu air ya. Iya, iya. Itu juga perjuangan besar kan? Perjuangan besar. Itu seperti apa Mary ceritanya? Dari awalnya kan saya juga tidak pahami cerita awal airnya berjalan ke Soe. Tapi sekarang ini, kemarin tahun lalu kita dari Desa Bonleu sudah demo di kabupaten. Perempuan juga terlibat? Iya, terlibat. Kami demo bahwa air ini bawa di Bonleu, tapi jalan kami itu belum pernah diaspal. Maka kemarin itu sudah dilayani aspalnya yang kemarin sudah ada itu. Sudah ada. Tapi kemarin lagi sudah rencana mau tindak lanjut dalam desa, dalam kampung ini. Berputar di sini sudah. Rencana kapan tuh, tahun depan? Tahun depan. Itu juga jadi anggota-anggota kelompok juga aktif di situ? Aktif di situ juga. Mama-mama ini? Iya, iya. Nah, apakah hal-hal seperti itu juga pada saat menenun jadi bahan diskusi? Biasanya, oh ini ada perkembangan ini kah, ada perkembangan itu kah? Tidak, kan biasanya kalau kita penenun itu sebentar, atau kita lolo di sini, sebentar mereka kan tenunnya di rumah. Jadi kami tidak, kalau kita tenunnya satu kelompok yang seperti saya. Tapi tidak ada pertemuan-pertemuan rutin kah di kelompok yang mendiskusikan kegiatan kelompok kah apa? Ya ada pertemuan sebelum menenun itu. Setelah itu sudah lagi kami tidak diskusi lagi. Maka kemarin saya bilang tindak lanjutnya kalau ini kan harus seperti saya di Lawe itu dong, di sana kan menjahit. Mereka itu Mbak Fitri itu mereka bikin rumah dan mereka dong tiap hari berkumpul baru menjahit. Nah di sini juga harus begitu supaya kita bisa melihat bahwa dalam 1 minggu kita bisa menenun 1 atau 2 hari, supaya kita bisa menjaga mereka dan lihat mereka. Kalau dong di rumah kan saya juga sulit untuk ketemu dengan dong, hanya habis datang antar. Iya benar. Tapi sebenarnya kan tenunan itu kan dia alat untuk menjaga adat. Iya. Mempertahankan tanah, tadi Mary bilang itu juga tanah adat kami. Iya, iya. Artinya kan sebenarnya ada sambungan antara urusan tenun dengan mempertahankan adat. Benarkah? Tidak? Iya benar. Menurut Mary sambungannya itu seperti apa? Sebutannya untuk kan kami sudah sepakat, sudah diskusi dengan semua masyarakat atau kelompok. Jadi kita tetap berjuang dan mempertahankan tanah adat kita. Ada nama kelompok, kalau nggak salah apa nama kelompoknya? Perjuangan apa namanya sebutannya? Kelompok perjuangan? Kelompok perjuangan. Jadi 20 kelompok ini itu disebut kelompok perjuangan. Kelompok perjuangan. Jadi kalau ada keputusan apa di desa dan sebagainya, kelompok perjuangan ini juga ikut bersuara? Iya. Ada berapa anggota kelompok perjuangan ini? Iya kan ini saya juga tidak hitung, karena hanya cuman saya tahu bahwa ini 20 kelompok, tapi karena ada yang... Tapi ada data toh? Ada data, tapi karena di dalam kelompok itu ada yang sudah merantau, berkurangnya di situ, semua kan ke Malaysia, Kalimantan.
Tapi mereka tetap pulang, masuk kembali ke kelompok itu. Apa tantangan perempuan yang dihadapi di Desa Bonleu, Mary? Misalnya apakah pendidikan atau mereka juga menghadapi kekerasan dalam rumah tangga atau seperti apa? Yang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan di desa? Ada yang putus sekolah tuh? Iya. Nah, boleh ceritakan situasi itu termasuk yang harus pergi keluar? Ya di sini karena kurang mampu dari orang tuanya, sehingga yang pendidikan itu kadang ada yang sudah SMA putus kuliah karena kekurangannya. Itu karena tidak mampu lagi, maka mereka putus. Banyak kan yang begitu? Ya di sini banyak. Dari anggota orang tua itu tidak yang mampu. tenun, anggota kelompok tenun, ada berapa yang putus sekolah? Tidak hanya tamat, seperti yang sepupu muda ini ada yang tamat SMP tadi tidak berlanjutan karena tidak mampu. Ada yang SMA tadi tidak mampu untuk berlanjutan ke kuliah. Begitu. Dan kemudian sebagian mereka juga akhirnya masuk ke kelompok untuk masuk. Mary, ada rencana yang yang kemarin kamu bilang rencana wisata ke apa begitu, yang kemudian kelompok kemudian menjawab itu dengan tidak, itu boleh cerita kah? Itu seperti apa? Mereka rencana taman wisata di atas ini, yang gunung ini. Gunung apa nama? Dia pun nama Nainman. Nainman. Iya. Batu kok itu? Tidak. Oh. Itu dari kelompok kami itu tidak setuju untuk taman wisata. Kenapa? Karena kalau kami di perjuangan ini kami tidak tahu pemerintah dibayar itu tanah atau tidak. Karena takutnya kalau pemerintah bayar itu kan kita tidak bisa masuk untuk kerja begitu. Maka kami masih pertimbangkan bahwa sebentar lagi kita akan kerja di situ atau tidak. Kalau sudah jadi taman wisata itu kan kita tidak bisa masuk. Yeah. Mary kan salah satu yang terpilih oleh MAF untuk mendapat dukungan sebagai nausus, terus difasilitasi untuk membuat rencana ke depan dengan kelompok, termasuk ada studi banding ke Yogyakarta. Nah, apa hal-hal yang menurut Mary baik di situ yang bisa diterapkan di kelompok untuk mendukung perempuan menjadi pemimpin di desa, seperti apa? Yang saya di Jogja, saya tertarik dengan teman-teman di sana yang Mbak Fitri cerita bahwa saya belajar tentang cara menenun, terus cara catatannya, menenun yang baik yang baik itu. Terus itu yang belajarnya 1 hari. Terus yang kedua harinya kami ke tempat yang menjahit. Saya sudah lupa dia punya nama desa itu. Yang terakhir Mary, apa yang direncanakan dengan kelompok ke depan agar suara perempuan dalam kelompok yang diwakili oleh kelompok perjuangan itu akan menjadi kuat ke depan? Apa rencanamu ke depan dengan kelompok? Rencana saya ke depan itu Kak, nanti saya masih pikir untuk benahi kembali dulu kalau memang nanti kan ini sudah tidak hujan, nanti saya tes sebentar sebentar omong dengan mereka biar besok atau lusa kami bisa tes 5 atau 10 kepala begitu dulu. Kalau dia sudah jadi dan tidak luntur, maka saya kerja amis 1-2 lembar dulu. Supaya saya bisa rangkul kembali mereka bahwa tadi mama dong juga bilang nanti sebentar kita diskusi dulu supaya benahi kembali yang salah dibenarkan dulu. Rencana saya ke depan kalau bisa jangan tetap menenun, tapi ada lagi yang saya rencana bahwa kalau bisa saya carikan anak untuk
kursus menjahit supaya menenun habis kalau yang miring kami bisa digunting kembali untuk jahit menjadi tas. Bagaimana untuk regenerasi penenun? Itu ada rencanakah kelompok untuk semacam punya program di situ atau bagaimana? Adakah rencana itu atau bagaimana? Ya, saya rencana harus saya carikan satu mama untuk sebagai guru untuk melatih mereka kembali. Mary juga bisa jadi guru kan? Ya, saya juga bisa tapi dibantu. Cari mama satu untuk dibantu saya. Kadang kalau saya sibuk, mama bisa bantu. Mereka tadi saya sudah omong dengan dong di dapur bahwa sebentar malam ini kita diskusi dan kita benahi kembali karena kita sudah salah dan kita benahi kembali supaya dia jangan miring lagi. Oke, Mary. Terima kasih Mary, Ya, sama-sama. sahabat Kata Mama Aleta. Demikian perbincangan kita dengan Mary Lim tentang bagaimana penenun di Desa Bonleu. Sampai bertemu di edisi berikutnya. Salam. Semoga cerita tadi bernas. Kami undang kamu untuk mengusulkan topik podcast selanjutnya. Bye!